8 tentang irigasi. Tentang irigasi secara spesifiknya apa itu Pak? Ya, Poin-poinnya apa aja di dalam? poin di sana ada maksud dan tujuan, terus larangan, sanksi administratif maupun pidana. Enggak, kalau tadi kita kan sudah baca perda itu Pak tentang pertanian Pak. Itu gimana maksudnya? P3A. Oh, itu saya ini ya. P3A Pak, yang dekat irigasi pertanian. Itu kaitannya secara teknisnya itu ada, kalau dulu mah namanya apa ya? Kaitan dengan namanya apa ya? Kalau tadi saya baca itu tentang P3A, tentang irigasi pertanian, kemudian tidak ada perintah untuk pembongkaran. Ada Pak? Ada ya? Ada di sana. Bisa dijelaskan secara Ya, spesifik ada Pak? Kalau yang kami baca tadi hanya dilakukan pengawasan dan pembinaan Pak. Jadi di dalam poin terakhir ada di pasal 35 ya, saya bacakan ya. Ya, siap. Nah, ini sanksi administratif ya Pak ya. Sanksi administratif. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelanggaran tersebut ketentuan yang dimaksud pada pasal 33 ini larangan ya. Iya, Dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan. pembongkaran ya. Tapi nanti secara spesifiknya bisa kita baca Pak ya. Bisa kita baca. Silakan baca ya. Kami ingin tahu juga Pak dari media online Arta News, analisis referensi tajam, handal, dan akurat. Ini Bapak surat perintahnya nomor berapa Pak? Ya. Nah ini nomor 351 dari KPG 03.01 dari sekretariat Pak. Oh, sekretari. Kalau Pak Dedang dari profesinya sebagai apa Pak? Kebetulan saya dari ahli muda Satpol PP. Satpol PP Pak. Ah, baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan. Jadi mungkin yang terakhir nih Pak. Yang terakhir yang kami Kota Tasik ini kan Pak banyak kita lihat yang pendirian di atas sepadan atau irigasi. Kalau artis sepadan kan banyak masyarakat. Kalau sepadan itu di pinggir irigasi apa di atas irigasi? Kebetulan saya juga sudah mengidentifikasi ya terkait dengan daerah saluran induk irigasi Cimulu ini yang kami duga melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 itu ada 70. Ada 70. Kenapa terkait dengan hal ini? Kami sudah mengidentifikasi karena ada hal yang urgent, kami prioritaskan ada 10 titik lokasi Pak. 10 titik lokasi ini kami sudah memberikan sosialisasi dari peringatan sampai ketiga, bahkan sampai ke terakhir sudah dikumpulkan para yang 10 ini untuk melakukan pembongkaran secara mandiri terlebih dahulu. Nah itu mungkin, kaitan dengan yang prioritas kenapa ini yang melintang terlebih dahulu Pak, yang di atas saluran, apalagi yang di sepadan. Bukan berarti saya mengabaikan terkait dengan yang di sepadan, akan tetapi kami memprioritaskan ini karena kita kan kegiatan berbasis anggaran Pak, ya, yang perlu pahami. Terkait dengan ini kita mengabaikan terkait dengan daerah sepadan, karena daerah sepadan juga harus bebas dari bangunan dan tidak diperbolehkan Pak secara aturan pada nomor 4 tahun 2008. Itu saja mungkin Pak. Ya mungkin Pak, tadi kan Bapak bilang ada 10 titik Pak yang sesuai anggaran kita nih dari provinsi nih. Jalur mana aja Pak? Kebetulan adanya di daerah kecamatan Tawang ini Pak. Tawang. Ya, kebetulan yang 7 ini sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri. Hanya 3 yang kita bantu ya dalam hal ini karena memerlukan alat berat. Alat berat ya. Berarti sudah ada koordinasi Betul. baik Pak ya. Iya. Nah, kalau yang daerah Hajat Mustofa sampai Cihideng Balong itu gimana Pak? Apakah itu ada terdapat dari 70 titik yang Bapak sampaikan Pak? Kebetulan kami hanya dalam pengendalian daerah irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan ini daerah irigasi saluran irigasi induk Cimulu ini secara pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pengendaliannya ada di Provinsi Jawa Barat.
Untuk yang lain mungkin ada karena ada 3 pemerintahan yang memang mengurus terkait dengan sungai dan irigasi. Ya, Jadi Pak Dadang gini, Pak Dadang. Ya. Karena ada rumor nih, terkesan ini kegiatan ini tebang pilih gitu, Pak. Ya. Bisa Bapak menjawab untuk publik, Pak? Bukan tebang pilih, maka saya tadi prioritaskan di daerah saluran irigasi ini kami yang melintang terlebih dahulu, Pak, karena ada urgen akan melakukan fungsi irigasi ini akan dikembalikan supaya normal untuk fungsi irigasi sendiri. Itu Pak, tujuan fungsinya dari hulu ke hilir, Pak ya? Ya betul. Karena kami selama ini ketika masa hujan, Pak, yang kami sering lihat tuh banjir tuh di Jalan Haji Mustofa, Pak, dan tempat dekat Pemkot, Pak. Ya. Itu termasuk juga, Pak. Apakah itu mengakibatkan salah satu aspek yang mengakibatkan irigasi itu tidak berjalan, Pak? Karena selama ini kami pantau jalur ini, Pak, tidak pernah ada banjir. Yang sering ada banjir tuh di jalan. Apakah itu masuk dari 10 kriteria tadi, 70 titik tadi, termasuk yang di Hajet dekat Pemkot, Pak? Oh, itu tidak termasuk, Pak. Tidak ya? Tidak termasuk, ini di jalur daerah Cimulu saja, Pak. Cimulu saja ya? Dari Bendungan sampai ke hilir gitu ya. Sampai ke Bandung Jaya, karena memang ada keluhan-keluhan juga terkait dengan sedimen yang memang perlu dilakukan penataan pengelolaan yang baik lah gitu. Karena sedimen ini sudah begitu ini, makanya perlu dilakukan oleh UPTD sebagai pelaksana pengendali untuk dilakukan pengerukan, Pak. Ya, Pak Dadang, baik. Yang terakhir, Pak Dadang, tadi kan ada 70 titik nih. Yang lain itu sudah disosialisasikan dan mereka bersedia membongkar secara mandiri ya. Berarti yang diwajibkan untuk anggaran kita ini, yang diusung oleh Bapak untuk menertibkan ini, jelasnya ada berapa titik, Pak, dan di mana aja? 10 titik, Pak. 10 titik. Dengan memakan anggaran biaya berapa, Pak? Aduh, kurang tahu ya kalau masalah anggaran. Terkait dengan masalah anggaran, kami kan bersifat masing-masing, Pak. Kaitan dengan kami hanya untuk penganggaran, mungkin untuk hanya perjalanan kaitan dengan hal itu. Oh, berarti dari Bapak sendiri sebagai penegak perda hanya diberikan mobilisasi aja, Pak? Aja. Itu per hari atau gimana, Pak? Per hari. Oke, baik. Terima kasih, Pak.